ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang menjadi usaha-usaha kita ini bisa dicatat sebagai amal soleh kita. Silahkan doa dipersilahkan. Selesai. Baik, topik kita pada pertemuan keempat ini masih tentang data, ya tentang memahami data, dengan subtopiknya adalah eksplorasi data. Sesuai dengan namanya, mengeksplor, maka kegiatan kita pada pertemuan keempat ini bagaimana kita mengeksplor informasi atau mengungkap, menggali, eksplorasi itu menggali ya, menggali informasi-informasi yang terkandung di dalam satu set data. Begitu kira-kira topik yang akan kita pelajari. Nah, kira-kira apa saja informasi yang bisa kita sampaikan kepada pihak lain ya, sehingga data yang mungkin begitu banyak bisa cepat ditangkap, apa yang perlu disampaikan bisa cepat ditangkap. Sebagai contoh misalnya kamu punya satu set data yang terdiri dari 1000 data misalnya. Maka secara cepat misalnya kamu ingin sampaikan kepada pihak lain bahwa datamu itu banyak berpusat di satu nilai tertentu. Misalnya banyak terjadi di range atau di interval tertentu misalnya. Nah, maka kamu harus bisa menyampaikan itu secara cepat tanpa harus menyajikan 1000 data itu. Ya, kemarin-kemarin juga sudah saya singgung di pembelajaran kita terdahulu tentang eksplorasi data ini juga ya sudah kita pelajari juga. Maka pada pertemuan keempat ini kita akan lebih tajam untuk mempelajari khusus yaitu tentang bagaimana kita memiliki kemampuan untuk menggali informasi yang terkandung di dalam satu set data. Ya, pertama berarti satu adalah menggali, saya tulis dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah eksplorasi ya. Eksplorasi ini meliputi pertama menggali. Ya, menggali info, kemudian menyajikan, meliputi ini ya, menyajikan, kemudian yang ketiga adalah menginterpretasikan. Ya, setelah itu kamu juga harus bisa menginterpretasikan. Jadi kalau misalnya menginterpretasikan, seandainya misalnya menginterpretasikan. Nah, kamu membaca sebuah grafik, misalnya kamu langsung bisa ngerti apa maksud informasi yang terkandung yang disampaikan oleh grafik tersebut. Begitu kira-kira. Jadi dalam proses eksplorasi data ini ada 3 kompetensi yang harus kamu miliki, yaitu menggali informasi, kemudian menyajikan informasi itu dengan tepat sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Yang ketiga, kamu bisa menginterpretasikan kalau kamu dihadapkan kepada grafik-grafik atau mungkin tabel-tabel ringkasan, ya kamu langsung bisa menangkap apa maksud yang ada informasi yang terkandung di dalamnya. Cukup dipahami untuk ini, ya? Cukup ya, dipahami ya. Jadi ada 3 hal ini. Pahami Bu. Oke. Nah, sebelumnya kan saya menunggu tadi supaya lengkap gitu ya. Nah, saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya, ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi takabur kalian. Hasil dari kuis kemarin, ya, kuis pertama kemarin, kelas kita ini memiliki rataan tertinggi dari seluruh kelas yang ada ya. Selamat untuk kalian semuanya. Pertahankan, bahkan tingkatkan lagi. Ya, hindari hal-hal yang membuat kita menjadi minimal gitu ya. Seperti kemarin itu kamu ketika diminta untuk daftar segala enroll masih lama gitu. Saya langsung ditegur oleh panitia karena kelas ini yang paling lambat dalam mengenroll. Contoh seperti itu. Jadi saya mengharapkan kalian untuk tidak menyerempet bahaya ya. Jadi usahakan secepat mungkin kalian bisa lakukan. Itu prinsip hidup. Nah, kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan ya. Dalam segala hal. Secepat mungkin kamu bisa lakukan, terutama itu yang untuk hal kebaikan tentunya. Ya, ketika kamu berpikir untuk sesuatu yang baik sifatnya,
kemudian kamu punya cita-cita, atau kamu punya niat, maka segera wujudkan. Itu pesan saya. Oleh karena itu, dalam proses belajar Medstat ini juga jangan pernah ditunda, nanti saja, nanti aja kalau sudah UTS, nanti aja kalau sudah UAS, tidak. Mengapa saya membuat kami dari Departemen Statistika ini membuat kuis-kuis itu, yaitu dengan harapan supaya kalian terbiasa dicicil belajarnya itu. Sehingga nanti ketika UTS kalian tidak kaget, ketika UAS juga tidak kaget. Jadi dicicil belajarnya ya melalui kuis-kuis. Tentunya untuk mempersiapkan kuis juga diperlukan persiapan lagi. Yang mana persiapan itu harus dilakukan setiap minggu, setiap pertemuan perkuliahan. Oleh karena itu saya pancing kalian misalnya dengan pertanyaan seperti ini, sebenarnya saya ingin memberikan syarat. Kalau misalnya yang bertanya tidak cukup, misalnya saya syaratkan seperti minggu-minggu kemarin 20 misalnya, maka kalau tidak mencukupi saya tidak akan melakukan penjelasan melalui webinar seperti ini. Begitu, saya anggap kalian sudah mengerti, karena sudah tidak ada yang menulis. Artinya apa? Karena kan saya bilang kalau kalian tidak paham, tulis di sini. Tapi kalau kalian tidak menulis, apa artinya? Berarti kalian sudah paham gitu. Saya berasumsi seperti itu. Baik ya, untuk pertemuan berikutnya saya tidak ingin seperti sekarang ini, hanya satu orang yang bertanya. Saya ingin kalian betul-betul aktif, manfaatkan. Alhamdulillah kalian diberi kecerdasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ya. Paham ini? Setuju? Baik, Bu. Kalau minggu depan saya kasih batas, coba saya minta nanti perwakilan dari kalian berapa banyaknya pertanyaan minimal yang harus kalian tulis di grup sehingga proses pembelajaran melalui webinar seperti ini terlaksana. Oke ya, kalau kemarin saya sepihak saya tentukan 25 kemarin itu kalau nggak salah. Oke, nanti yang menjawab langsung raise hand. Kalau saya langsung bertanya ya kalian raise hand aja langsung nanti saya tunjuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan akan terus seperti biasanya saya tulis terus untuk saya jadikan arsip siapa yang aktif dalam proses pembelajaran ini. Karena itu akan memberikan nilai poin bagi saya. Nanti bisa saya jadikan tambahan nilai bagi kalian apabila mungkin kalian berada di dalam border dan sebagainya. Oke, ketika nilai-nilai kalian di border ya di perbatasan itu sangat membantu. Baik, mari kita lanjutkan. Ini tentang eksplorasi yang akan kita pelajari. Nah, kemudian bagaimana kita menggali informasi ya, menggali informasi. Di sini kalian sudah dijelaskan. Ini ada beberapa grafik ya. Untuk kalian bisa menggali informasi ya, kalian juga disiapkan beberapa alat atau tool. Ya, salah satunya adalah tool grafik. Ada juga yang sifatnya ringkasan. Ya, ada ringkasan 5 angka ya. Ada juga dalam bentuk tabel, misalnya tabel kontingensi, ya, kemudian tabel frekuensi, itu juga semua dalam bentuk ringkasan-ringkasan alat untuk menggali informasi. Ya, mengapa kita perlu menggali informasi? Mengapa? Ya, karena memang masalah data itu adalah masalah informasi. Kalian masih ingat ya di awal-awal data diolah menjadi sebuah informasi. Ini sangat penting sekali bagi semua lini kehidupan. Ya, besok hari Jumat saya seminar di hadapan para kepala sekolah gitu ya di seluruh Kabupaten Bengkulu. Itu saya hanya menyampaikan bahwa pentingnya data sebagai guidance atau sebagai pengarah sebuah kebijakan. Di situ intinya. Nah, kalian sekarang belajar statistika. Gunakan cara ini dengan sebaik-baiknya karena kalian semua adalah calon pemimpin. Setuju? Ya, setuju? Amin dong. Kenapa diam aja? Amin, Bu. Amin, Bu. Nanti ada yang jadi menteri, ada yang jadi ya, ada jadi apa? Amin, Bu. Dirjen. Amin, amin. Ada jadi apa saja pemimpin, minimal pemimpin dalam rumah tangga. Ya kan? Pemimpin dalam rumah tangga, menjadi manajer yang putri-putri menjadi manajer dalam rumah tangga. Itu semuanya berbasis data. Gak ada yang tidak luput tidak dengan menggunakan data. Oleh karena itu, kalian harus memiliki kompetensi bagaimana menggali informasi yang digandung oleh satu set data untuk membantu kalian mengambil kebijakan. Begitu ceritanya. Oke, ini ada beberapa alat ya. Di situ ada box plot atau bahasa Indonesianya apa? Box plot. Kemarin sudah kita semua box plot diagram.
kotak garis. ya, Diagram kotak garis ya. Oke, ada box plot, ada histogram, lihat, ada scatter plot, itu lihat ya, kita lihat expand dulu semua. Oke, ada scatter plot nih, kemudian nah di sini udah itu yang dipelajari ya, ada histogram, ada box plot, ada scatter plot. Nah itu untuk sementara itu dulu yang dipelajari. Nanti ada lagi kan, kemarin kan kita sudah belajar apa kemarin? Ada diagram dan daun, ya kan? Kemarin itu ya. Oke, sudah. Sekarang itu dulu. Berarti titik berat pertemuan kita pada pertemuan keempat ini adalah bagaimana kalian memanfaatkan box plot dengan sebaik-baiknya, scatter plot dengan sebaik-baiknya, histogram dengan sebaik-baiknya. Kalian tahu kapan kalian boleh menggunakan box plot, kapan histogram, kapan scatter plot. Oke, saya tanya sekarang. Ya, untuk menggali informasi apa kira-kira kalian menggunakan box plot? Ya, silakan jawab. Pencilan, Bu. Raise hand, ya, G755. Manarul. Pencilan, Bu. Oke, jika kalian ingin menggali informasi apa? Apakah ya ada pencilan atau tidak? Iya kan? Betul. Iya, Bu. Terus ukuran Bagus. penyebaran. Pencilan. Kalau kamu ingin tahu informasi tentang ada atau tidaknya pencilan. Terus ukuran penyebaran? Iya, Nah, ukuran ini harus penyebaran. dibedakan. Ukuran atau bentuk sebaran? Ukuran, Bu. Di sini tulisannya Ukuran penyebaran. Ya. Nah, iya memang. Ukuran di situ ditulisnya. Ya, ukuran ya. Ini di sebelah kiri ini sudah ada, tinggal baca doang. Kalian kalau Iya, Bu. cerdas itu cepet langsung baca gitu aja sebenarnya. Ya kan? Nah, Iya, Bu. tapi karena tadi belum baca, teman-temanmu yang lainnya diam aja gitu. Saya yakin tuh, apalagi yang baru masuk, baru hadir gitu. Ya. Aduh, saya prihatin deh dengan yang seperti ini. Mudah-mudahan aja ini sudah segera dapat hidayah. Oke, lanjut silakan. G7055. Lanjut, apalagi ukuran penyebaran, terus? Ukuran pemusatan data, Bu. Iya, ukuran pemusatan. Oke. Sip. Terus apa lagi? Itu untuk membandingkan, ya, Bu, sebaran dua kelompok. Mana? Hah? Sebagai Untuk? alat banding. Untuk Ya, membandingkan. kalau ada, ya jika ada lebih dari satu set, jika ada lebih dari satu set data, maka ini fungsinya untuk membandingkan. Apa yang dibandingkan nanti ya kita lihat. Oke, betul. Dah. Mari kita lihat sekarang box plot. Saya lupa karena ini saya juga mengajar di tingkat 2 ya, tingkat 2 juga sedang materinya sama. Di sini saya sudah menjelaskan bagaimana membuat box plot. Kalian sudah saya jelaskan? Belum. Belum. Oke. Maka kalau begitu ya, kalau menyajikan di sini berarti di sini ada kompetensi membuat. Membuat ada dua macam. Secara manual dan secara software. Dalam hal ini software yang akan kita gunakan adalah Excel. Saya mohon maaf kepada kalian yang tidak punya laptop. Ya, mohon maaf ini saya yang tidak punya laptop harus berusaha, nggak perlu punya, yang penting bisa memanfaatkan laptop. Itu. Masa latihan kita panjang, nanti saya beri waktu panjang ya, 1 minggu gitu. Silahkan kalian mencari waktu yang kalian bisa gunakan untuk latihan. Oke, begitu ya nak? Kalau Baik. tidak itu siapa yang tidak punya laptop itu kemarin, saya siap. Kalau kamu mau, silakan kamu pindah ke Bogor ke tempat saya. Saya punya tempat, ya, alhamdulillah kan. Mungkin sudah saya sampaikan pada kalian. Saya punya sekolah saya sekolah IT, yang namanya laptop, yang namanya komputer banyak banget itu di tempat saya dan sekarang tidak digunakan, sedang kosong. Kalau kamu mau, kamu bisa tinggal di situ. Saya juga ada tempat kos di situ yang kamu bisa gratis. Kamu tinggal di situ. Kalau mau, silahkan ke Bogor pindah sementara ini gitu, ya. Yang di Jakarta itu kemarin siapa namanya? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, kamu ya. Oh, Manarul Fahmin ya. Iya. Oke, ya. Silakan Manarul. Kalau mau kamu datang ke tempat saya dengan senang hati saya. Iya, Saya Bu. bisa Terima kasih. bantu. Kalau saya bisa bantu kamu seperti itu, ya. Tempat saya juga ada karena tempat anak-anak yang belajar di sekolah saya itu kan ada kos
tempat kosnya karena mereka berdatangan dari seluruh Indonesia juga. Nah, mereka sekarang sedang pada pulang kan, tidak ada. Tapi kamu bisa tinggal di sana ya. Misalnya kalau kamu mau, kamu bisa ada di situ, mau pakai komputer, mau pakai laptop, ada semua lengkap di situ. Wifi-nya kenceng, ya begitu. Kamu bisa. Saya undang yang lainnya pun siapa saja yang mau silakan bisa berada di tempat saya undang. Oke, kalau mau. Itu. Ya, yang dekat-dekat dengan Bogor nih. Kalau ada masalah silakan datang ke tempat sekolah saya saja. Dengan sangat terbuka. Oke, begitu Marul ya. Iya Bu, Oke, terima kasih. lanjut ya, karena ini nggak bisa karena kita akan selalu ini nanti ada pembelajaran bagaimana menggunakan Excel untuk proses menyajikan data-data ini dengan menggunakan box plot, histogram, misalnya dan lain sebagainya. Jadi mau tak mau seperti itu. Oke, sekarang kita menggali informasi dulu. Nah, tentunya apa sih yang mau kita gali? Contoh ini. Oh, saya ingin tahu apakah data yang saya miliki ini, yang saya hadapi ini ada pencilannya atau tidak. Maka kamu langsung harus bisa menentukan mau pakai apa saya. Nah, di situ ya. Dalam hal seperti ini untuk menggali informasi ini kamu harus menentukan ini, tentukan apa berarti? Tentukan apa ini? Apa? Tool atau alat yang tool ya atau alat yang sesuai. Nah, di sini. Nah, alatnya apa saja? Kamu bisa tahu ada grafik, ada tabel, ada ringkasan angka. Itu, ringkasan statistik. Oke, pakailah itu. Yang mana yang paling? Oleh karena itu kamu harus tahu. Kalau saya mau tahu adanya pencilan atau tidak, pakai apa ya kira-kira? Paling manjur box plot. Ya, saya katakan paling. Ya, tapi nanti ada juga kemarin masih ingat ketika diagram daun bisa nggak untuk melihat adanya pencilan atau tidak? Kemarin. Ya, langsung menjawab ya G6 berapa ini? 44 ya. Barusan siapa? Resen, Nak. Resen. Bukan kamu, G6. Ya, yang Putri. Ya, yang Putri. Halo. Iya, Bu. Saya tulis G berapa kamu? 44 Safira. Ya. Oke. G6 044 Safira. Gimana Safira? Diagram daun? Bisa, Bu. Bisa. Ya, tapi saya katakan ya, diagram daun bisa, tapi ada tapinya ya. Di sini baru kita itu berpotensi. Kita curigai, tapi belum terlalu pasti. Karena ya, kalau untuk menentukan pencilan atau tidak, di situ harus ada batas yang jelas. Nah, kita sebut dengan PDA, PDB itu di sini. Ya, batas atas, batas bawah, saya menyebutnya pagar nanti, pagar atas, pagar bawah. Jadi harus ada batas yang jelas. Sehingga kalau di diagram daun tidak ada batasnya, cuma kelihatan aja dia memisah dari gerombolnya gitu. Maka kita disebutnya berpotensi. Oke ya, jadi yang paling penting, paling manjur memang untuk pencilan ini adalah box plot. Kalau untuk ukuran penyebaran, apa yang dimaksud ukuran? Gitu. Mengapa box plot? Ya, karena nanti gitu. Oke, saya kira nanti dulu kita membuat box plotnya dulu. Ketika kita sudah bisa membuat box plot, kamu nanti akan tahu bahwa box plot bisa untuk pencilan, untuk ukuran penyebaran, pemusatan, gitu ya. Yuk, kita mulai sekarang membuat box plot. Nah, untuk bisa membuat box plot, ya, pertama kali yang harus kita miliki adalah 5 ringkasan. Jadi ini membuat. Waalaikumsalam. Bentar ya, Nak. Iya. Oh, sebentar. Aduh, ada tamu. Saya sedang kuliah ngajar. Sebentar. Ya. Mbak, tolong Mbak. Ada Bu Ratih. Itu, Nak. Sebentar ya, Nak. Naturatin 2. Naturatin 2. 2 dos, ya. Sebentar ya. Ini ada tamu saya. Ada di sana lagi. Maaf Bu Ratih, saya ngajar ini. Ngajar. Iya. Oke, jadi sekarang bagaimana kita langkah-langkah membuat box plot? Pertama, untuk bisa membuat box plot, kita harus punya 5 angka ringkasan. Ringkasan statistik. Nih, apa saja itu 5 angka ringkasan statistik? Set. Ya, ibaratnya. Pertama harus kita urutkan dulu, ibaratnya ini garis bilangan, urut.
maka kita punya di sini adalah data yang terkecil. Di sini adalah data yang terbesar. Setelah itu kita punya kursor saya kelihatan nggak? Nah, kalau saya gerak-gerakkan. Kelihatan, Bu. Kelihatan? Oke, sip. Berarti bisa saya pakai kursor. Oke ya. Nah, terus di sini ada tengah-tengah itu, ini namanya median atau Q2. Terus di sini ada yang namanya Q1, di sini ada yang namanya Q3. Inilah yang disebut dengan 5 angka ringkasan statistik itu, yaitu data terkecil, Q1, Q2, Q3, dan data terbesar. Oke? Itu ya, ini 5 ringkasan. Nah, apa itu Q2? Ayo, siapa yang bisa menyebut? Q2 adalah sebuah nilai yang jelas. Di mana? Nah, itu. Dia sebuah nilai. Oke? Yuk. Ayo. Q2 apa Nilai itu? tengah. Nilai tengah, betul. Ya, tapi lebih tepatnya apa dia? Sebuah nilai yang Q2 ini adalah nilai yang Q2. Pasti dia merupakan sebuah nilai. Oke, ada yang mau jawab? Ayo, raise hand. Yang membagi kedua. Ya, oke, Membagi 62. data Ya, menjadi dua ntar dulu 62 dulu. G5062. Ya, apa nak? Nilai yang membagi kedua data. Membagi apa? Membagi data apanya? menjadi 2. Oke, yang dibagi apanya? Banyaknya data atau nilai datanya? Banyaknya Yang data. dibagi. Banyaknya data. Iya, banyaknya. Ya, saya tulis begini ya, hashtag ini ya. Ini orang statistik untuk dibaca, yang beginian ini dibaca banyaknya. Yang membagi banyaknya data menjadi 2. Atau, karena seperti ini, atau bisa nggak kalau saya sebut begini? Adalah sebuah nilai gitu ya, yang gitu ya, 50% data nilainya lebih kecil dari Q2. Benar nggak? Adalah sebuah nilai yang 50% data nilainya lebih kecil dari Q2. Betul nggak? Iya, Halo? Bu. Iya, Betul, Bu. bisa begitu ya? Bisa begitu ya? Jadi bisa seperti itu. Jadi di sini ada 50% data yang nilainya lebih kecil. Yang saya panahin ini 50% banyaknya data yang nilai-nilainya lebih kecil dari median atau Q2. Nah, Q1 25%. Ini 25%. Q3 berapa berarti? 75%. Gampang kan begitu? Gampang banget. Oke, sudah. Nah, karena kita harus punya 5 angka ringkasan statistik, maka kita harus bisa menghitung. Apa kamu perlu menghitung apa dalam hal ini? Q1, Q2, dan Q3. Q3. Ya. Kemarin apakah sudah saya jelaskan bagaimana menghitung Q1, Q2, dan Q3? Saya lupa, mohon maaf. Yang kuartil ya, Bu? Iya, yang kuartil. Ya, betul. Kayaknya. Yang pakai 2 cara, Iya. belah 2 sama interpolasi. Kalau yang itu belum dijelasin di Zoom sih, Bu. Soalnya kemarin kan Ibu membatasi pertanyaan sampai 25. Hah? Belum dijelaskan? Oke. Aduh, di mana ini saya harus? Di sini ada nggak? Nggak ada. Ya, oke, saya jelaskan. Bagaimana menghitung Q1. Nah, jadi sekarang untuk menghitung itu ada 2 cara ya, yaitu menggunakan belah 2. Sebentar. Metode belah 2. Belah 2. Dan saya bagi 2 gini. Metode interpolasi. Nah, begitu. Ini ada 2 metode. Tapi umumnya yang digunakan ini paling mudah metode belah 2. Metode belah 2 ini prinsipnya bagaimana? Gitu ya. Pertama kali kamu harus cari Q2 dulu kalau di metode belah 2. Jadi pertama, ini adalah Q2 dulu. Oke, itu pertama. Ya. Pertama Q2. Bagaimana? Kalau kita sudah berurusan dengan kuartil, maka ada 3 hal ya, menyangkut sebentar.
kuartil itu ada 3 hal, yaitu urut, datanya harus diurutkan dulu, terus kamu cari posisinya, baru nilainya. Ada 3 itu, kuartil itu. Urut dulu, posisi, nilai. Sip. Maka Q2, kamu urut dulu semua data, kemudian baru kita ke Q2. Nah, supaya jelas, mari kita langsung pakai data saja. Di sini tadi ada data. Mana ya, Nak, datanya, Nak? Tadi saya baca ada data. Sebelah bawah Ibu kalau tidak salah. Bawah ya. Gimana ya, Nak? Nah, ini deh kayaknya. Itu bukan. Ya, ya ini. Betul. Dah. Ini aja. Kita pakai data ini langsung. Ya. Oke. Data ini ya. Mari kita lihat. Cukup kelihatan nggak kalian datanya? Udah ya, kelihatan ya. Ini sudah diurutkan. Oke, kalau metode belah 2, pertama kali yang setelah kita urutkan, kita cari posisi. Posisinya itu selalu gampang, yaitu N plus 1/2. Ya, ini posisi. Posisi dulu. 2, posisi ya. Posisi. N plus 1/2. Nah, ini ada berapa N-nya ini? Kita hitung ini. N-nya ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 N-nya. Berarti kalau begitu posisi Q2 adalah 20 plus 1/2. Sama dengan 10,5. Ini posisi. Apa artinya 10,5? Ya, setelah posisi berarti kamu selanjutnya adalah nilai. Nilainya. Berarti berapa nilainya? Adalah kalau 10,5 posisi ke-10 ditambah posisi 11 dibagi 2. Oke, kita cari sekarang. Hitung posisi 10 mana? Ya. 180. 180. Ya. 1, 2, sebentar saya tulis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tulis begini dulu biar nanti gampang selanjutnya. Ini. Oke. Ya, betul. Yaitu 180 dan 180 lagi ya. Berarti nilainya adalah 180 ditambah 180 bagi 2. Sama dengan, ya oke. Sekarang untuk Q1. Kita setelah dapat Q2 harus dimulai dari Q2 dulu ya. Ingat ya kata-kata saya. Nah, sekarang kita ke langkah 2 yaitu Q1. Q1 posisinya Q2 tadi tapi yang bulatnya saja. Jadi yang bulatnya saja berarti berapa? Bulatnya Q2 tadi. Q2 itu bulatnya 10. Nah, ini nanti berarti Q1 itu posisinya 10 ditambah 1/2 sama dengan 11/2, 5,5. Ini posisi Q1. Ini posisi ya. Tulis P. Posisi. Oke. Terus nilai. Nilainya berarti karena 5,5. Ayo silakan jawab. Siapa yang mau jawab? Raise hand. Saya, Bu. Ya, silakan 028 Ahmad Fatikudin. Berapa, Nak? Jadi pada posisi 130 ditambah 140 Ya. dibagi 2. Iya, betul. Betul. 130 ditambah 140 dibagi 2. Oke, sama dengan 270 bagi 2, 135. iya, pinter. Berapa tadi nomornya? Lupa lagi. Ayo silakan tadi. Resen lagi, Nak. Saya akan catat nimu. Baik, Bu. Resen. Ya, F3 028. Oke. Sip. Bagus. Luar biasa, pintar. Sekarang itu tadi dari kiri. Jadi kita sudah maju ke depan ya, dari kiri maju ke depan. Ini dari kiri maju ke depan sejauh 5,5.
Maka untuk Q3 mundur dari sini mundur ke sini sejauh 5,5. Coba 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti di mana posisinya? Di sini. Nah, inilah Q3. Jadi berapa kalau begitu posisinya Q3? 15,5. Ya, posisi. Di PPT 15,5. 15,5. Di antara data 15. Kamu jangan bilang di PPT. Kita udah lupakan dulu PPT. Lupakan dulu PPT. Nanti kita cocokkan terakhir. Sekarang kita ngerti enggak gitu aja nih. Ya. Aduh, kok ini terus yang muncul. Saya pengen hitam kok. Nah, ya oke. Q3. Berapa Q3-nya? Posisi? 15,5. Oh, 15,5, Bu. Berapa? 15,5. Iya, 15,5. Betul. Nilainya? 200 tambah. Ya, F14 040. F14 040. 200 F14 040. Ya, oke. Berapa, Nak? 200 ditambah 200 dibagi 2. Iya, betul. 205. Iya. Iya, betul. Begitu, Nak. Gimana nih? Ngerti nggak? Ini menggunakan metode belah 2. Nah, sekarang kalau kita mau menggunakan metode yang satunya, yaitu interpolasi. Tadi sudah saya sebutkan, kata belah 2 itu harus dimulai dari Q2. Tapi kalau interpolasi tidak. Kamu bisa langsung. Q1 posisinya 1/4 kali N plus 1. Q2 sama dengan setengah kali N plus 1. Q3 sama dengan 3/4 kali N plus 1. Udah begitu saja posisinya. Nah, nanti nilainya yang nanti ada penjelasannya. Ini posisi. Itu ya, kalau untuk interpolasi. Ya, saya harus menjelaskan juga karena nanti ada beberapa software yang menggunakan prinsip interpolasi. Gitu. Ya, nanti. Nah, kamu harus mengerti dua-duanya dan harus saya perkenalkan supaya nanti saya nggak punya hutang. Nanti kamu loh, kok ini kok begini, kok nggak sama ya hasilnya. Gitu ya. Jadi ada 2. Sebentar, untuk yang belah 2 sudah cukup, paham ya? Sekarang kita mulai dengan yang interpolasi. Ya. Tetap kita akan gunakan data ini. Bagaimana enaknya? Mau kita hapus atau gimana ini ya datanya? Apa saya gimana enaknya? Nah, supaya enggak itu. Soalnya saya melihatnya ini terlalu rumit, apa? Bukan rumit, terlalu rumpek apa ya? Sumpek gitu ya. Data itu terlalu ini. Oke, kita tulis saja lagi. Saya tulis saja lagi datanya. Oke, ini yang interpolasi ya. Mohon izin saya tulis lagi. Coba tolong didiktekan saya, Nak. Kamu bisa lihat lebih ini. Saya begini udah nggak kelihatan ini. Bisa didiktekan saya? 0, 50, 52 kali. 50 satu kali, kan? Iya, 70. Terus 100, 100. Terus cepat. 130, 140, 140, 150, 160, 180, 180, 180, 190, 200, 210, 210, 220, 290, dan 340. Aduh. 210-nya Ibu maaf itu ada yang 200 harusnya 2 kali, Bu. 200-nya 2 kali. $200, 210, terus 210 lagi. Terus 220, 290, 340. oke.
Pas 20 ya. Oke. Kita punya seperti ini, sederet angka. Oke, sekarang belah 2. Belah 2. Sorry, saya salah kan saya. Interpolasi. Interpolasi. Pertama Q1, posisi dulu. Posisi berarti Q1 ada di berapa? 1/4 kali dikali N plus 1. sama dengan 21 bagi 21 bagi 4, 5,25. ya. Oke, terus sekarang posisi aja dulu semuanya. Atau langsung nilai ya, nilai aja. Sekarang nilai. Nilai Q1 itu caranya siapapun ini nilai nanti Q1 sama dengan, kamu lihat di posisi 5,25 itu berarti di mana posisinya? Di sini ya. Di sini ya, 5,25. Oke, bayangkan tuh 5,25 seperempat ya. Oke. Berarti nanti caranya yang bulat sebelum posisi itu, yang ada datanya sebelum posisi itu berarti berapa? Datanya berapa sebelum posisi itu? 130. 130 ya, bagus. Itu ditulis 130. Plus. Nah, di sini tuh kalau di buku-buku ditulisnya H. H itu apa? Pecahannya ini, Nak. Nih. 0,25-nya. Ya, jadi ini 0,25. Terus dikalikan dengan perbedaan data dari selang ini. Nah, berapa 10 ya, itu? Bu? 140 dikurangi 130. 30. Ya. Jadi ini berapa? Seperempat dari 10 berarti 2,5. 132,5, Bu. Iya, inilah Q1-nya. Gitu, Nak. Interpolasi itu. Jadi dia perhitungkan betul kalau dia 0,25 ya 0,25 kali selisihnya. Kalau penambahannya itu. Ya, coba lihat. Kalau dia di 0,5 ya nanti ditambah 0,5 kali selisihnya. Kalau 0,75 nanti 0,75 kali selisihnya. Oke, kita lihat sekarang untuk Q2. Udah saya tulis pakai merah muda aja. Q2. Oke, berapa berarti Q2 posisinya? Setengah dikali 20 tambah 1. 1. Iya, berarti 11,5. 10,5. iya, 10,5. Lihat sekarang posisi 10,5 berarti nilainya Q2 sama dengan seperti tadi 10,5 ada di sini. Tengah-tengah persis. Berarti berapa? 180 ditambah 0,5 kali 180. 180. ya, begitu. Ini Q1, ini Q2. Oke, Q3 sekarang. Gampang banget ya. Ini Q3 sama dengan 3/4 kali 3/4. 20 tambah 1. Berarti 21 bagi 3/4 berapa itu? Oke, 5,25 kali 3. 15,75. Benar enggak? Iya, Bu. Betul? Benar, Bu. Ya, oke. Berarti nilai Q3 sama dengan tuh, berarti coba 15,75 mana sini? 200. Ini Q3. 200. Ya, berarti 200 ditambah 0,75 kali 210 dikurangi 200. 200 berapa? 207,5, Bu. Maunya nulis 207 kok. Munculnya 2,5. Dah, itu. Ya kan? Bagaimana? Gampang. Nah, coba lihat sekarang. Ada perbedaan enggak dengan yang tadi? Yang tadi Q3-nya berapa itu? Q3-nya tadi 205. Sekarang 207,5. Jadi kalau yang sekarang ini lebih betul-betul lebih teliti ya, interpolasi itu. Gak sekasar belah 2. Itu. Karena dia menggunakan betul-betul dihitung seperti itu. Jadi benar-benar lebih teliti yang pakai interpolasi.
Itu, lihat tuh. Ya. 205. Yang ini berapa tadi? 135 ya. Nah, Q berapa ini? Enggak. Q satunya 5,5. Q satunya berapa? Q satunya 135 ya. Yang ini Q2 180 sama ya kalau Q2-nya ya. Sama 180. Yang ininya 135, di sini 132,5. Berbeda ya. Berbeda sedikit-sedikit. Oke, itu. Udah paham? Nah, kalau sudah kita bisa, Q1, Q2, Q3 sudah bisa, baru kita bisa membuat box plot. Gimana sampai di sini dulu? Ada pertanyaan? Bu izin bertanya. Silakan. Siva. Itu pemakaian antara interpolasi sama yang belah dua itu saat datanya seperti apa, Bu? Atau terserah mau pakai? Tidak ada, terserah, tidak ada apa-apa. Kalau kamu menggunakan software, biasanya softwarenya mengatakan ini menggunakan metode interpolasi atau ini menggunakan belah dua, ibaratnya begitu. Gitu. Tapi kalau nanti kamu dalam ujian gitu atau soal ya, kamu lihat disuruh tidak gitu. Kalau tidak disuruh ya kamu anggap saja pakai belah dua dulu yang paling gampang toh. Nah, tapi ketika kamu belah dua ternyata nggak menemukan karena itu pilihan ganda misalnya, ya sudah. Wayahna kata orang Sunda, ya kamu harus ngoprek juga untuk yang interpolasi. Begitu nak. Paham? Ya, ya, nggak ada karena ini seni ya, ilmu pasti yang tidak pasti. Oke, lanjut. Dah. Terus sudah kan kita sudah punya semua. Sekarang kita akan membuat ya. Berarti sekarang kita akan membuat box plot. Membuat box plot sekarang. Diagram kotak garis, box plot. Dah, keren. Apa tadi syaratnya tadi box plot ya? Tadi syaratnya. Ini kita tarik, ini garis bilangan ibaratnya. Kita tarik dulu, sebuah ada garis bilangan. Terus tadi ada terbesar dan terkecil. Kalau untuk box plot, jangan ngomong besar dulu, terkecil dulu, tapi langsung Q3 dan Q1. Ya, misalnya di sini Q1-nya. Ini Q1. Berapa tadi Q1 kita? Pakai yang ini aja, yang bulat-bulat. Nah, pakai yang ini belah dua. 35. Supaya sama. 135. Berapa? 135. 25. 135. Berapa Q2? 180, Bu. 180. Ini harus skalanya harus benar ya. 135 ke 180 itu berapa? 45 ya? 45 ya. Ini harus benar skalanya karena ini katakan ini Q2. 180. Oke, terus Q3-nya berapa tadi? 205, Bu. 205. 205, berarti nambah 25. Nambah 25, tadi ini kan nambah 45 ya, jadi sekarang segini lah. Nah, nih Q3. Oke, sekarang kita lihat, kita tarik ke atas. Ini Q3. Oke, Q1 tarik ke atas, ini Q1. Oke, ini kotak kita, yaitu Q1 dan Q3. Lalu di sini ada Q2. Tek, kita tarik ini garis di tengah. Gitu. Udah selesai nih kotaknya. Sekarang kita akan menggambar garis yang kan tadi katanya box plot kotak garis. Kita sekarang menggambar garisnya yang disebut dengan whisker garis ini. Oke, untuk itu kita maka harus menghitung dulu yang namanya interkuartil. Sama dengan Q3 dikurangi Q1. Yaitu lebar kotak. Nah, dalam hal ini berapa besarnya? Q3 dikurangi Q1, sorry, Q3-nya tadi berapa anak-anakku? Tadi 205 ya? Bu. Ya. Oke, jadi berapa itu? 205, 70? 70, Bu. Oke, sama dengan 70. Oke, karena 70, maka kita nanti akan menentukan pagar
Jadi nanti di box plot itu ada istilah pagar, pagar atas dan pagar bawah. Disebutnya biasanya PDA, PDB, B bawah, A atas gitu. Nah, itu pagar itulah nanti yang membedakan, memisahkan dia pencilan atau bukan. Kalau yang data kita yang ada itu di luar pagar, maka dia pencilan. Intinya begitu. Ibaratnya. Oke, makanya saya nyebutnya pagar. Oke, kita hitung sekarang. Pagar itu dihitung dari Q3 ke arah kanan sejauh 1,5 kali IQ. IQ-nya sorry. Saya pakai merah muda biar. Oke, ini ada 1,5 IQ. Berapa 1,5 IQ berarti? 105 ya? Benar? 70 kali 1,5? Halo? Iya Bu, benar. Iya Bu. Iya, 105. Oke. 105 ditambah dengan 205 karena kita mulai dari sini ke sini. Berapa berarti? 310 Bu. 310. 310. Katakan di sini. 310. Inilah pagarnya. Oke. Terus dari sini juga 105 ke bawah. 105, 135 dikurangi 105 tinggal 20. Berarti ini 105 ke sini ya. Ini ada nih kira-kira di sini 20. Ibu maaf, bukannya 30 tak Bu? Mana? 135 dikurang 105, 30 Bu. Oh iya 30. Ya, oke, pinter. Oke. Nah ini pagar bawah. Oke, sekarang tuh setelah itu kita lihat. Mulai dari data terbesar kita. Data terbesar kita berapa? 340. 40. Nih, 340. Nah, 340 adanya di mana? Di sini. Berarti data kita itu ada di sini. Nah, karena dia di luar, kita gambar dengan bintang atau asteris. Dia sebagai pencilan. Gitu, Nak. Nah, terus setelah itu kita lihat data terbesar kedua. Urut kita turun. Data terbesar kedua kita berapa? 290. 290 ada di mana? Di dalam atau di luar pagar? Di dalam Di pagar. dalam. Sini kan 290. Naik ke atas di sini. Karena dia dalam pagar kita hubungkan. Inilah yang disebut dengan whiskers. Nah, gitu Nak. Gitu. Oke. Nah, kembali terus sekarang yang di bagian bawah. Data terkecil kita berapa? 0 Bu. 0. Nol. 0 ada di mana? Di luar pagar apa dalam pagar? Di luar Bu. Di luar, Ibu. Iya, berarti di sini luar. 0. Terus data terkecil kedua? 50. 50 Bu. 50 ada di mana? Di dalam. Bu. Bawah lagi pagar sini ya. 50 dalam pagar kan? Karena 30 kan? Iya Ya Bu. kan? 50 sini, berarti sini. Oke, kita hubungkan. Lihat. Inilah box plot kita. Begitu, Nak. Bisa ya membuat box plot? Insya Baik, Allah. Bu. Insya Allah. Ya, gampang Pak Fauzan. Oke, insya Allah. Pinter kalian semuanya. Anak-anak pinter. Amin. Amin. Ya Allah. Rabbil alamin. Amin. Tapi pinter kalau nggak pandai bersyukur. Amin. Katakan amin. Pesan Alhamdulillah. saya, kamu pinter tapi nggak pandai bersyukur, hati-hati, Allah nanti murka, ya. Makanya pandai-pandailah bersyukur. Dengan cara bagaimana? Memanfaatkan kepandaiannya dengan semaksimal mungkin untuk kebaikan dan kemaslahatan. Itu, ya. Kita ini alhamdulillah terpilih orang menjadi orang-orang yang pandai. Nggak banyak di Indonesia orang yang pandai, nggak banyak, paling berapa persen, ya kan? Gitu. Kita terpilih oleh Allah, udah tuh bersyukur itu. Nah, bayangin aja berapa orang usia seusiamu, tapi berapa yang bisa kuliah di IPB seperti kamu, ya kan? Iya Bu. Oke.
Ya, bersyukur. Oke, Nur Rohman. Lanjut. Ya, seperti ini semuanya udah bisa, cukup jelas. Sudah bisa. Ya, silakan. Muhammad Daril. Untuk menentukan batas pagarnya, kenapa yang digunakan tuh 3/2 dari interkuartil? Ya, Maksudnya kenapa? jaraknya. Jangan tanya. Ya, jangan tanya kenapa. Sudah, itu hanya masalah perjanjian di dunia statistika. Ada juga yang lebih ekstrim menggunakan batas pagarnya itu 3 IQ. 3 kali. Ya, jadi nanti juga untuk batas ini macam-macam. Makanya istilahnya ada pagar dalam, pagar luar. Pagar luar kayak kamu di jalan tol aja ada ring 1, ring 2, ring road 1, ring road 2 tuh Jakarta itu punya ring road 1, ring road 2, ring road 3 gitu. Nah, ini juga gitu, pagar dalam, pagar luar. Pagar luarnya itu 3 kali IQ. Jadi dia batasnya panjang sekali, baru dia kalau jauh banget dari kumpulannya baru bisa disebut sebagai pencilan. Gitu. Kalau ini enggak, ini yang moderat ini. Ini yang moderat 1,5 ini. Ya, oke begitu. Daril, gimana? Ya, baik Ibu. Ya, oke sip. Nah, ada pertanyaan lagi? Oke, ya. Dah, mari kita perhatikan sekarang. Karena Q1, Q3 begitu ya, lihat itu ya. IQ itu. Jadi kalau misalnya ada box plot yang kotaknya lebih sempit, maka kira-kira gini dulu. Berarti kalau begitu IQ ini mengukur apa? Kan ukuran pemusatan atau ukuran penyebaran? Penyebaran, Ibu. Iya, benar Manarul, penyebaran. Karena kan menyebarnya data. Ya kan? Oh, dari sini sampai sini. Banyak di Q1-nya banyak 25% ada di Q1. 75% dari Q3 ke bawahnya ada di sini. Menyebarnya data. Oke, kalau saya tanya. Kalau kotaknya ini lebar dibanding dengan box plot yang kotaknya kecil, mana yang lebih seragam, lebih homogen datanya? Yang kotaknya sempit atau yang kotaknya lebar? Yang lebih homogen. Jawab. Maksudnya gimana ya, Bu? Oke. Ini kan ada 2 box plot ya. Box plot pertama begini. Misal box plot kedua mana ini yang lebih homogen? Yang pertama atau yang kedua? Datanya lebih homogen, lebih tidak menyebar. Yang pertama. Yang lebih tidak menyebar datanya. Oh, yang kedua, Bu. Iya, betul ya. Yang kedua ini, iya ini lebih homogen atau lebih tidak menyebar atau lebih mengumpul. Itu kan? Jadi kalau begitu lebar kotak di sini merepresentasikan apa? Ukuran pemusatan. Kok ukuran pemusatan? Kita baru ngomong menyebar, Ukuran mengumpul. penyebaran. Iya. Iya kan? Ukuran penyebaran. Iya, jadi lebar kotak itu identik dengan ukuran penyebaran. Ini nak gampang. Nah, tuh, dah penyebaran, ukuran penyebaran. Oke, terus sekarang kamu lihat tadi garis di tengah tadi. Apa itu tadi garis di tengah? Mediannya. Media, betul. Jadi kalau garisnya misalnya itu seperti yang kita punya sekarang ini, contoh kita yang ini nih, ya, itu kan agak ke kanan ya medianya ya, kan? Iya, Bu. Ya, kira-kira kalau medianya agak ke kanan begitu, bagaimana bentuk sebarannya? Menjulur ke kiri apa menjulur ke kanan? Menjulur ke kiri. Menjulur ke kiri, Bu. Pinter. Menjulur ke kiri, pinter. Berarti ini kan begini. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau begitu, box plot bisa untuk melihat apa?
Melihat apa? Dengan begini kamu bisa tahu, oh menjulur ke kiri. Berarti bisa melihat apa itu? Menjulur ke kiri itu tadi apa? Bentuk sebaran. Iya, betul. Bentuk sebaran. Jadi, ya, tadi ada ukuran penyebaran. Makanya tadi saya pancing kan, ukuran penyebaran apa pusat penyebaran? Kan gitu tadi. Ya kan? Ukuran pemusatan, Bu. Tadi saya pancing. Oke, jadi di sini kamu juga bisa, makanya tadi di awal-awal ini kan, coba sebagai ukuran penyebaran. Udah bisa kan, ngerti kan tadi ukuran penyebaran? Siapa yang merepresentasikan ukuran penyebaran? Luas kotak. Iya, lebar kotak. Lebar kotak. Oke, terus adanya pencilan? Sudah ya, tahu tadi kan? Bisa. Terus apalagi? Nah, di sini belum ditulis di situ. Bentuk apa? Ayo, yang barusan itu menjulur ke kiri. Bentuk sebaran, Ibu. Iya, Sebaran. bentuk sebaran. Tuh. Kalau misalnya bentuk sebarannya simetri, maka median di dalam kotak ini kira-kira di mana posisinya? Tengah, Bu. Tengah, persis tengah. Ya, betul. Oke ya, jadi kalau kotaknya begini bentuknya, maka ini akan begini. Kalau kotaknya begini, ini akan begini. Kalau kotaknya begini, nah, gitu kira-kira nak. Ya, simetri. Itu jadinya. Sip. Ada pertanyaan? Saya minum dulu ya. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah waktunya kita ini ya. Nah, habis ini selesai. Ayo, masih ada waktu setengah jam lagi. Ayo, setengah jam lagi. Setelah itu kita latihan. Oke, ini baru masalah box plot, belum histogram, belum apa saya. Masih masalah box plot. Oke, jadi kalian sekarang pertama sudah bisa membuat box plot. Yang kedua sudah bisa membaca informasi yang terkandung di dalamnya, ya kan? Oke. Tersiang kamu bocor, mute, sorry. Bocor Tersia. Oke, gitu ya. Oke, paham ini? Nah, Iya, Bu. berarti kamu sudah. Terus sekarang kamu harus bisa menentukan kan kapan kamu menggunakan box plot. Berarti kalau saya tanya kapan itu begini. Untuk data yang bertipe apa kamu bisa menggunakan box plot? Untuk data tipe apa? Ayo, raise hand. Numerik, Bu. Iya, numerik. Betul, numerik. Kalau kategori kan nggak bisa. Kamu bagaimana kamu mau menghitung Q1, Q2, Q3? Nggak bisa, ya kan? Numerik. Oke, kalau sudah berbicara numerik, itu masih dibagi dua. Numerik yang kontinu dan numerik yang discrete atau discontinue. Oke, saya tanya, numerik yang bagaimana? Kontinu atau yang discrete? Atau dua-duanya bisa? Coba lihat. Tadi kamu menghitung Q1, menghitung Q2, gimana kira-kira? Continue, Bu. Discrete. Bu, discrete. Discrete? Kontinu. Bisa discrete. Kontinu. Lah. Gimana kamu 0,75 kali sekian dikurangi sekian nanti kalau itu enggak kalau discrete? Kalau discrete nggak bisa, ya kan? Karena tidak ada nilai di tengah-tengah itu. Seperti tadi nih, yang ini ya. Nah, mana tadi kita ini? Nah, ya di tengah-tengah. Ya ini ya, yang sebelah kiri ini. Tengah-tengah begitu. Mana bisa? 205 itu, lihat itu. Q3 205. Nggak bisa kan? Itu masih bisa lah. Kalau misalnya angkanya, enggak, saya salah. Kalau contohnya angkanya itu 1, misalnya datanya 1, 2, 3, 4, misalnya gitu. Banyaknya anak yang dimiliki oleh sebuah keluarga, 1, 2, 3, 4, gitu kan. Dan itu kan. Maka
Terus nanti ada satu lagi, 1, 1, 1, 2, 2, 2 gitu kan. 1 ditambah 1 dibagi 2. Atau 1 tambah 2 dibagi 2. Hasilnya 1,5. Kan nggak ada artinya. Nggak bisa. Ya. Gitu. Gimana? Ya, insya Allah. Ya, bisa. Jadi harus continue. Nah, lalu kalau nggak continue, sama-sama dia numerik tapi nggak continue, itulah kita menuju ke yang namanya histogram. Tujuannya sama, yaitu apa? Melihat bentuk sebaran. Contoh nih seperti ini. Bisa kelihatan nggak bentuk sebarannya? Bisa. Kelihatan. Ya kan? Ini kan begini nih bentuk sebarannya nih. Tuh. Apa ini kalau dia tanya bentuk sebaran? Menjulur ke kanan. Terus kalau saya tanya, kira-kira ada pencilan nggak ini? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, apa? Berpotensi. Ada yang berpotensi, ya kan? Nih, paling tidak ini. Ya, nggak tahu sebelahnya itu. Tadi ada pertanyaan, kenapa Bu 22, 20 enggak? Padahal kan itu deket-deketan. Ya itulah tadi kita yang semuanya bisa kita sebut berpotensi karena tidak ada ukuran yang pasti di histogram. Tapi kalau di box plot ada ukurannya. Makanya ini kalau kita ubah ke bentuk box plot, ya ini bisa seperti itu. Itu sama fungsinya ya, paling tidak kita bisa. Oh ini ada data. Kadang-kadang ini putus nih, nggak ada itu data-data di sini ini nggak ada data. Ini yang saya kasih panah-panah nggak ada data kadang-kadang. Nah ini kebetulan ada, meskipun cuma 1, 1, 1 semua. Itu. Kalau nggak ada putus, itu udah jelas tuh pencilan, mencil dari kelompoknya. Itu. Terus apalagi? Nah, yang bisa dengan histogram. Ini bisa melihat adanya bimodus. Mana di sini? Bimodus. Ada nggak? Mana nak? Bimodus. Di sini saya tadi baca kok ada bimodus. Bimodus itu gunungnya lebih dari 1. Nah, ini bimodus nih. Meskipun ini juga bisa disebut simetri, tapi ini jangan-jangan berasal dari 2 populasi. Itu tuh bimodus ya, atau bimodel. Tuh ya. Jadi 2, puncaknya itu ada 2. Nah, ini disebut B, 2. Kalau yang ini relatif apa ini? Ya, nah, relatif simetri relatif ya, tapi tidak persis simetrinya, tapi relatif sudah bisa dikatakan relatif simetri. Begitu nak, gimana? Oke, kamu bisa ya jadi membedakan histogram bisa untuk melihat bentuk sebaran bisa, box plot bisa, tapi datanya bisa berbeda-beda. Kalau histogram, ya kan? Nah, kamu bisa menggunakan sistem interval. Jadi bisa gitu, misalnya nih data antara yang tadi yang memiliki anak 1, ya kan, terus yang memiliki anak 2, yang memiliki anak 3 bisa itu dibuatkan histogramnya. Itu yang memiliki anak itu bisa. Itu nak. Datanya harus kontinu enggak histogram? Kemarin harus kontinu juga, nak. Maaf, saya tadi mungkin salah. Tadi saya menyebut kalau tidak kontinu ya. Histogram juga harus kontinu datanya. Seperti itu. Jadi bisa juga disambungkan. Maaf, tadi saya ngomong apa banyaknya anak ya, salah. Kalau sudah banyaknya itu berarti kita menggunakan apa? Bar chart. Bar chart, ya. Bar chart, ya. Bar chart. Oke, udah gampang histogram juga. Sama, kamu cuma hanya tahu supaya bedanya apa gitu. Ya. Tuh, lihat gampang. Udah, ada. Oke. Oh, sudah kok sudah. Oh, scatter plot sekarang. Sekarang yang scatter plot. Ya. Nanti kamu belajar ya, di sini kan sudah ada nanti langsung di ini aja, di sini kan kamu tadi harus membuat secara, tadi kan sudah secara manualnya sudah saya jelaskan ya, box plot, maaf box plot dulu. Nanti kamu coba sendiri menggunakan
apa? Menggunakan software Excel. Ya, ini kan sudah ini kan Excel nih. Ini Excel. Terus ini ya membuat box plot dengan Excel. Tuh, ya. Pelajari. Tuh langkah-langkahnya sudah ada, ini langkah-langkahnya box plot. Tuh, nanti langsung diterapkan ini jam 12 nih. Ya, latihan, semuanya latihan. Ya, nanti menggunakan data, saya belum siapkan ini datanya. Tuh, belum saya siapkan datanya. Bentar, nanti saya siapkan datanya. Pakai anu saja. Saya WA, ya. Kamu bikin latihan terus untuk kamu menerapkan ini. Tuh. Oke. Terus box plot. Nah, sekarang scatter plot. Box plot, histogram sudah, scatter plot. Apa scatter plot tuh? Ciri paling utama coba kamu lihat, scatter plot itu apa? Apa? Ayo. Kalau tadi berapa peubah? Yang tadi histogram, Satu. satu. Kalau scatter plot berapa peubah nih? 2. Nah, itu contoh yang paling menonjol, dia lebih dari satu peubah. Nah, jadi scatter plot lebih melihat ke arah apa kalau begitu? Apa? Hubungannya. Iya, pinter, Manarul. Ya, betul. 07 Tata, pinter. Ya, oke. Hubungan ya, kalau scatter plot. Nah, saya tulis di sini sekarang. Kita sekarang membahas tentang scatter plot. Ya, scatter plot ini intinya adalah hubungan, kata kuncinya. Hubungan antara dua peubah atau lebih, bisa juga yang lebih, tapi kebanyakan kita dengan dua peubah. Hubungan yang paling penting, ya, dua peubah. Yang dicontohkan di sini baru dua peubah. Oke, nah saya tulis dua peubah saja. Contoh-contohnya baru. Oke ya, nih. Terus Mbak lihat. Karena kamu seperti ini, kamu bisa melihat pola kan dalam hal ini. Pola hubungan kan. Contoh nih, gambar kita ini. Pola hubungannya gimana ini? Begini ya. Nah. Oh, hubungannya linier. Gitu kan. Terus oh polanya tuh hubungannya linier. Apa? Nah, linier positif. Apa maksudnya linier positif? Kalau X-nya diper atau yang horizontalnya diperbesar, Y-nya juga ikut membesar. Berarti hubungannya positif. Positif yang bagaimana? Yang linier. Karena positif juga mungkin ada yang, saya kira enggak. Kalau yang non-linier, enggak. Ya udah linier yang positif. Nanti ada linier yang negatif. Jadi macam-macam hubungan. Ya, pertama yang begini gambarnya. Berarti apa ini? Hubungannya linier positif. Linier positif. Terus nanti yang kedua begini, berarti linier negatif. Linier negatif. Gitu gampang. Linier negatif. Nah, udah. Terus nanti ada yang nggak bisa. Atau begini gambarnya itu. Begini. Ada hubungan nggak ini kalau begini? Tidak. Tidak ada. Ini tidak ada. Nah, saya tulis dengan bahasa. Dan, aduh. Bentar, saya hapus dulu. Nih, tidak ada, kacau gini ya, ada hubungan. Udah nak, begitu. Nah itu pertama, jadi dengan scatter plot pertama kali kamu bisa melihat
pola hubungan antara dua peubah. Polanya. Apa polanya? Linear positif, linear negatif, atau tidak ada hubungan. Yang kedua, kamu bisa melihat apa? Nah, contoh ini, gambar ini. Nih, yang dilingkarin merah-merah. Adanya pencilan atau tidak. Nah, contohnya itu. Terus ada data gerombol-gerombol di situ nih. Data ini nih. Nih. Itu dicurigai sebagai pencilan. Karena dia tidak berada pada pola garisnya. Jauh dari pola garisnya. Pencilan. Nah, contohnya di sini juga ada nih. Tuh. Dia dari pola garis. Itu pencilan. Jadi kalau begitu scatter plot yang kedua kamu juga bisa melihat apa adanya pencilan atau tidak. Gitu nak. Itu ya, pencilan dalam hal ini adalah nilai-nilai yang perilaku nilainya itu tidak dengan polanya. Polanya kan linier, semakin besar harusnya semakin membesar. Tapi coba di sini lihat, semakin besar X-nya yang ini. Yang ini ya, yang bawah ini. Yang bawah ini, yang ini. Nih yang satu, nih saya tunjuk ini. Semakin besar X-nya dia, Y-nya semakin menurun. Tuh. Jadi enggak sama, ya kan? Tuh. Oke, ya itu pencilan. Pola perilakunya itu enggak sama. Dah, itu pencilan. Nah, terus tadi ada pembandingan katanya tadi kan, box plot bisa digunakan untuk pembandingan. Tuh ya. Sini ada enggak? Enggak ada. Nah, nanti ini yang perbandingan antar grup. Nah, ini nak nanti di pertemuan kelima. Tuh, box plot, coba tuh lihat. Saya perbesar aja. Nih. Tuh, ini box plot tapi macam-macam karena kelompok-kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 punya satu set data. Kelompok 2 punya satu set data dan seterusnya. Lalu dilakukan perbandingan. Itu tadi, makanya tadi ada yang menjawabkan di sini tadi. Apa saja box plot itu? Tuh. Jika ada yang lebih dari satu, itu yang terakhir, ya. Satu set data bisa untuk membandingkan. Ini maksudnya gambarnya. Nah, dengan cara begini kita bisa tahu ini. Mana yang paling datanya paling rendah-rendah? Di mana? Di kelompok mana? Kelompok berapa? Dalam hal ini corn yield atau ladang ya, ladang jagung. Iya, ladang jagung yang ke-8 itu paling rendah itu hasilnya itu. Nah, paling tinggi hasilnya berapa ini? Coba. Yang 2 sama 3. Nah, masa iya Lebih 2 sama dari 3? 50 ya. Mana yo? Yang mana? Masa 2 sama 3 yo? Yang mana yo? Yang tinggi? Yang 2, Ibu. Bentar, salah yuk. Resen Yang saja. 2, Bu. Yang 3, Bu. Yang 3, Bu. Siapa yang jawab 5 tadi? 5. Sen. Ya, Siva. Ya, betul yang 5. Kamu lihat dari ininya. Tuh, mediannya. Nah. Ini kan ukuran pemusatan. Tuh. Kalau ini sama nih. 5 dan 6 sama tuh. Itu. Jadi kelompok 5 dan 6. Terus kalau saya tanya, mana yang paling homogen? 4. Yang 4, Bu. 7, Bu. 4 sama 7. Coba yang 6 kamu lihat, apakah lebih sempit enggak itu yang 6? Sepertinya 6. Iyalah antara itu ya, mungkin mata saya yang kurang bagus. Ya, sepertinya 6. Itu nanti dicek. Dicek apanya? Interkuartilnya atau IQ-nya. IQ-nya, interkuartil. Dicek. Itu nak. Oh, berarti dia lebih homogen. Data-datanya nggak terlalu bervariasi. Itu. Oke. Sudah bisa lihat ini perbandingan. Nah, ini yang namanya perbandingan. Udah
Ini berarti materinya minggu depan sebenarnya. Tapi tadi supaya kamu tahu kan Anda tadi nyebut pembandingan, digunakan untuk pembandingan ya. Tapi ini materi untuk minggu depan. Sip. Selesai. Ayo, ada pertanyaan lagi? Sudah siap semua? Coba saya akan coba kalau begitu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan ini yang di sini yang dibuat oleh siapa tadi? Manarul. Ya, Manarul tanya begitu tadi 24. Jadi kalau gimana? Ya, berpotensi lah. Yang jelas kalau 24 itu yang paling jauh ya pasti itu insya Allah itu jadi pencilan. Tapi kalau yang 20, 22 bisa jadi nanti pencilan. Kan begitu, tergantung dari ketika kita mendefinisikan pencilannya. Supaya pastinya ya buat aja box plotnya. Buat box plot lebih pasti, lebih kelihatan hasilnya. Gitu nak. Berarti gitu. tergantung sama pagar ya Bu? Iya, tergantung sama pagar. Tapi kalau secara kasar saja kamu punya histogram begitu tadi, terus bentuknya tuh sudah, nah kayak begini kan, coba nih lihat. Kalau pakai ini kayak gambar nih, lihat gambar kiri nih. Tuh, itu udah jelas tuh pencilan. Kenapa? Karena putus kan dengan yang lainnya, ya mencil sendiri gitu. Ya pencilan lah gitu. Untuk sementara bisa. Tapi untuk memastikan kamu bikin box plotnya. Jangan-jangan masih di dalam pagar. Gitu. Tapi secara kasar udah kelihatan berpotensi jadi pencilan. Baik Bu, terima kasih. Itu nak. Ya, sama-sama. Jadi eksplorasi ini masalah seni ya nak. Tidak ada yang pasti. Tetapi kamu harus punya paling tidak guidance. Biar nggak seperti masuk ke hutan tanpa kompas. Jadi kamu punya guidance. Oh ya, kalau saya mau melihat bentuk sebarannya seperti apa, oh akan saya gunakan histogram. Bisa nggak? Bisa, ya. Tapi memang bentuk histogram ini, bentuk sebaran yang menggunakan histogram ini, itu akan bisa berubah-ubah sesuai dengan lebar selang dalam setiap histogramnya. Ketika lebar selangnya diubah, nah itu biasanya bentuknya terus berubah. Gitu. Itu histogram itu kelemahannya di situ. Tapi kalau kamu menggunakan box plot tadi sudah jelas kelihatan. Menjulur ke kanan, menjulur ke kirinya udah jelas itu, tidak dipengaruhi oleh lebar interval. Terus kalau saya tanya, kalau kita ingin melihat apakah ada pencilan atau tidak, maka kamu bisa pakai apa? Yang paling utama pakai Box plot. box plot. Iya, betul Josephine, 10. Iya, box plot paling utama. Nah, tapi kamu pakai histogram bisa tidak? Bisa, Bu. Ya, Josephine lagi bisa. Oke, kalau kamu mau melihat hubungan antara dua peubah, pakai apa? Scatter plot. Scatter plot. Nah, begitu. Udah. Gampang kan? Udah bisa kamu. Kamu sudah mengerti maksud kegunaan masing-masing alat itu, tool itu, untuk apa kamu bisa membacanya tadi, sudah mengerti informasi yang dikandung atau yang disampaikan oleh gambar-gambar itu kamu ngerti, kamu bisa membuatnya menggunakan manual atau menggunakan Excel, habis ini kamu latihan Excel. Oke, sudah saya tutup dulu untuk yang ini, kamu sekarang habis ini saya kasih data untuk kamu buat latihannya, ya, gitu ya. Iya Bu, untuk pengumpulannya bagaimana? Apa? Untuk pengumpulan apa? Latihannya. Ya, nanti pengumpulan latihannya di. Oh ya, kamu belum saya undang masuk ke kan sudah kan ke tempat kita yang khusus yang kita untuk latihan-latihan ada kan? Kamu sudah enroll kan masuk Ada, ke dalam Bu. situ? Sudah Bu. Di situ saja masuk ke situ, ya, masuk ke situ nanti saya buat untuk hasilnya, kamu masukkan ke situ, ya. Sekarang udah mulai latihan, boleh kamu ngobrol, tanya ke temenmu, latihan, jangan dinanti-nantikan lagi, ya, jangan dinanti-nantikan lagi, kecuali yang memang nggak ada laptop, bisa nanti, tapi usahakan ya, berusaha. Manarul, kamu kalau mau sini ke Bogor, deket aja dari Jakarta ke Bogor. Iya Bu, alhamdulillah udah dipinjemin sama itu Bibi. Oh ya, itu dong, berusaha itu namanya. Yang lainnya sudah, semuanya udah punya laptop. Masih ada yang belum punya laptop?
Rendri Puspika. Belum punya laptop kamu? Udah. Alhamdulillah. Ya udah, kalau udah syukurlah. Dimanfaatkan. Udah belajar sekarang. Habis ini ya, datanya masih harus saya carikan dulu. Saya belum siapin ini tadi. Ya Allah, lupa saya. Kamu datanya ini saya WA aja, datanya di sini kamu coba-coba. Nanti kalau sudah ada hasilnya, nanti kamu upload hasilnya. Kamu upload ya, pakai langsung pakai gambarnya sekalian. Nanti di situ di grup kita itu. Biar saya bisa mengoreksinya. Masuk ke mana itu STA 11 itu ya, bukan yang untuk ujian nak, bukan yang untuk ujian, yang untuk kita sendiri, khusus kita, kelas kita, ya, oke? Iya Bu. Sip. Baik Bu. Oh iya Bu, untuk Baik. nilai kuisnya tidak dibagikan. Tidak. Kenapa tidak dibagikan? Sama dengan Mestat juga di tingkat 2 saya tidak bagikan. Kenapa? Karena banyak di antara kalian udah ngomong begini kan, itu nanti itu kan diambil 2 terbaik kan? Gimana kalau saya sudah cukup merasa puas dengan 2 saya kan nggak ikut aja kuis-kuis yang lainnya, gitu. Ada yang begitu teman-temanmu itu dasar memang mereka itu ya, karena cuman mau mengerjakan itu hanya sekedar gugur tugas, bukan karena kebutuhan, itu yang salah besar. Maka kami akhirnya tidak dibagikan supaya kalian pokoknya lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Itu aja. Siap, ya. Ibu, mantap. Mantap itu. Jadi tidak ada yang dibagikan, seluruh PPKU tidak ada yang dibagikan nilai kuisnya. Supaya kamu terus mencapai yang terbaik. Dan kita bersaing, masing-masing paralel bersaing. Saya mahasiswa saya memiliki nilai yang paling bagus terus. Sekarang kamu sudah paling bagus. Untuk kuis kedua harus jauh lebih bagus lagi. Ya, oke? Siap semuanya? Insya Allah Bu. Insya Allah. Iya, makanya belajar terus ya. Oke, bisa semuanya itu gampang. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai jumpa minggu depan. Mari kita saling mendoakan agar kita semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Ya, dan semuanya diberikan keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu, terus itu yang paling penting ya. Jangan sampai ada hal-hal yang ya gitu membuat kita menjadi lemah semangat, naudzubillah min dzalik ya. Semuanya terus harus dikobarkan semangatnya apapun kondisi kalian ya. Apapun kondisi kalian gitu. Karena sukses adalah hak setiap manusia. Gitu ya, Nak. Saya pun seperti itu ya. Semoga berkah Ibu. Amin, amin. Pastilah harus berkah. Kalau enggak rugi kamu hidup. Ngapain kamu nambah usia kalau hanya untuk begitu-begitu saja. Kita nambah usia itu benar-benar karena kamu sudah punya rencana bahwa usiamu kamu isi dengan sesuatu yang sangat baik. Itu. Kamu nggak ngerasakan, saya kan baru kehilangan adik saya itu, mungkin sudah saya ceritakan ke kamu yang kena COVID itu rasanya hanya untuk bernafas saja saya kali tarikan susahnya nggak karuan. Di situ saya merasakan betapa kita ini yang dengan mudahnya kita bisa menghirup oksigen dengan gampang begini ini luar biasa. Sekarang saya di situ saya setiap menarik nafas ini rasanya saya pesan kepada anak-anak saya jangan pernah tinggalkan setiap tarikan nafasmu harus menghasilkan pahala. Itu akhirnya. Saya banyak belajar dari kehidupan, Nak. Terutama kemarin ketika saya mendampingi adik saya dalam waktu 3 minggu, adik saya sekarat ibarat terus dia bertahan dengan tarikan nafas itu terus sampai akhirnya dia harus wafat. Luar biasa. Itu, Nak. Kita karena nggak pernah aja, kamu belum pernah seperti itu, jadi kamu masih sia-siakan saja nafasmu itu. Allah memberikan oksigen dengan sebaik-baiknya ya. Yang Maha Rahman, yang Maha kasih dan sayang, Rahman Ar-Rahim itu. Ya, semuanya sudah diberi oksigen dengan baik. Syukuri itu. Setiap tarikan nafas harus menghasilkan pahala. Udah itu prinsip hidup. Terima kasih. Ya, mari kita semuanya kita tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Sehat selalu. Amin, amin, amin ya Allah. Ya, semangat. Terima kasih Bu. Sehat selalu. Sama. Ya, amin. Yuk kita live bersama-sama aja.